aku Angel. Dan ini kucing aku namanya Mickey. Saya pemelihara Anabul, dua Anabul, satu Snowy, satu Winter. Dua-duanya cewek ya, karena saya lebih suka cewek karena lebih kalem. Tadinya kalau nggak piara anjing ya ada teman gitu kan, kalau mau ada teman ya kita mesti panggil orang gitu. Ini jadinya di rumah tuh nggak sepi, ada temen, selalu ada temen sih. Agak melo, kadang kalau lagi sedih mereka tuh tahu, jadi mereka samperin kita, terus sedikit memberi ketenangan sih, mungkin karena udah bonding juga ya. Cuma datang, duduk di kaki, datang, duduk di pangku, aduh sweet banget lah ya gitu. Kalau lagi stres, uel-uel tuh wah udah jadi stress ball kalau kata anak-anak gitu. Kucing ini cenderung lebih mudah dipelihara. Kenapa dia lebih mudah? Karena dia cocok dengan masyarakat kita ya, terutama bagi banyak orang yang secara rumahnya ini mungkin tidak besar begitu ya, jadi relatif dia ini bisa beradaptasi di lingkungan rumah yang terbatas begitu, sehingga kucing ini memang sangat populer. Selain tadi karakteristiknya, kemudian juga memang ada faktor lain yang tadi agama, budaya, dan juga ini karena biasanya masyarakat urban kita ya karakteristiknya ya. Nah, sayangnya ya Mbak, hanya sepertinya masyarakat yang mengetahui kucing busok itu belum terlalu banyak ya. Padahal kucing ini sangat menarik ya. Jangan-jangan kucing busok ini memang memiliki keunikan genetik tersendiri begitu ya, dibandingkan dengan kucing yang lain gitu, dengan apalagi dengan domestik yang lain di kita gitu. Mungkin ini mereka berbeda. Kalau kita mau melihat secara lebih jelas lagi, harusnya kita bisa membuat kucing busok ini kita mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait dengan tidak hanya genetiknya pastinya ya, terkait dengan perilakunya, perilaku alaminya, kemudian hubungannya dengan manusia. Nah ini sangat bisa kita pelajari untuk biar nanti banyak masyarakat yang tahu terkait dengan kucing lokal kita ini. Dia memiliki potensi genetik yang sangat luar biasa, yang karenanya kita bisa menyebutnya sebagai plasma nutfah atau sumber daya genetik lokal Indonesia. Ya. Makan aja sini. Saya Matsuri. Kalau di perkucingan ada namanya farm Ninglala, punya farm sendiri. Kalau soal kucing, sekarang ada 3 ekor. Di antaranya ada warna lilac sama kecubung 2 ekor. Warna kayak gini dikatakan lilac Mbak, karena kan memang ada 4 warna di Pulau Raas. Di antaranya coklat, terus abu-abu, sama lilac, ada black juga yang hitam itu. Kalau yang lilac itu memang agak manja memang. Kalau saya tidur, biasanya tidurnya di samping saya itu. Biasanya kalau mau kencing itu loh Mbak, kalau memang kucing busuk sudah dipelihara dengan baik, dia keluar Mbak, keluar dengan sendirinya. Kalau malam-malam
tidur di dalam, dia ngetok pintu langsung. Makan sini ya, makan sini aja. Iya, takut mencret. Kalau perawatannya ini kan biasanya kalau dikandangin 3 kali sehari saya ngasih makan, pagi, siang, sama sore. Biasanya kan kalau ada ayam, kepala ayam itu dikasih sekali-kali lah untuk tambah gemuk. Biasanya kucing itu kebanyakan memberontak kalau dimandikan. Coba sih yang lain nanti kalau ambil dokumentasi suruh mandikan pasti berontak. Kalau pakai air hangat biasanya keluar tuh, nih kan kutunya kan. Di manfaatnya kan pakai air hangat ya kayak gitu. Dulunya agak halus nanti. Apa itu anjing pentamani itu kan ada sertifikatnya udah kan, ada hak ciptanya itu kan. Kalau di Pulau Raas juga ada itu. Karena banyak yang klaim ini kucing dari Rusia Blue, kadang ada yang dari Malaysia katanya kan. Makanya saya bikin langsung surat seperti itu untuk hak cipta punya Pulau Raas, kekayaan Pulau Raas itu. Kucing busok ini warna utama dia kelabu ya, blue, dia bahasa di perkucingan ya warna biru, warna abu-abu. Kemudian ekor ini dia cenderung pendek karena ini adalah ekor dari kucing Asia. Kucing Eropa itu jarang memiliki ekor pendek karena sudah diseleksi secara manusia. Karena untuk kontes sehingga gen-gen ekor pendek itu sudah musnah di Eropa. Ini busok ini kucingnya Indonesia, Korat Thailand. Ini British Shorthair, ini Russian Blue. Ini semua warnanya sama-sama biru. Cuman yang membedakan nanti adalah hidung ini lebih pendek, lebih pesek yang British Shorthair. Sedangkan yang lain ini cenderung mancung ya, panjang. Russian Blue juga panjang. Cuma nanti yang membedakan ini panjang bulu. Ini kemungkinan berbeda dari Eropa dan Asia Tenggara. Ya kucing Raas itu ya memang dia ada hubungan dengan kucing-kucing Thailand gitu. Yaitu ciri khasnya. Sehingga kami akan berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah Sumeneb untuk segera ditetapkan menjadi rumpun kucing asli Indonesia. Karena udah punya penciri spesifik genetik yang berbeda dengan Thailand, sudah tersendiri. Ada suatu kisah yang menarik ini untuk kita, terutama orang-orang Raas yang senang terhadap kucing, bahwa dulu ini kucing ini tidak sembarangan dibawa ke luar kota. Dibawa ke Sumeneb pakai perahu, ini mendatangkan angin yang sangat kencang. Kemudian bisa mentenggelamkan yang namanya perahu yang ditumpangi tersebut. Kita mengenalkan kucing busok dan Pulau Raas sendiri dalam rangka branding kita untuk mengenalkan ke masyarakat regional Jawa Timur dan secara nasional ke seluruh Indonesia. Itu dari segi pariwisata.
diibaratkan sama dengan sisa atau kayu yang terbakar menjadi gosong, itu akhirnya sama persis dengan itu. Akhirnya orang Raas memberi koceng busok sesuai dengan bulu yang dia pakai. Yang pertama, mitos ini memang membawa keberuntungan kepada yang pemelihara tersebut. Kemudian menambah rezeki, juga bisa menjaga hal-hal yang negatif. Kemudian diantara juga kucing ini juga mendatangkan suatu keistimewaan atau kekeramatan terhadap orang yang punya. Ada suatu kisah yang menarik ini untuk kita, terutama orang-orang Raas yang senang terhadap kucing, bahwa dulu ini kucing ini tidak sembarangan dibawa ke luar kota, dibawa ke Sumeneb pakai perahu. Ini mendatangkan angin yang sangat kencang, kemudian bisa mentenggelamkan yang namanya perahu yang ditumpangi tersebut. Akhirnya masyarakat tidak mau bawa kucing keluar Raas. Akan tetapi ada dawuh dari tokoh masyarakat sesepuh, dia menyampaikan, ini boleh dibawa ke luar kota dengan syarat satu dikebiri. Hitam sama 27 ekor kucing Raas, kucing busok gitu. Kita mengenalkan kucing busok dan Pulau Raas sendiri dalam rangka branding kita untuk mengenalkan ke masyarakat regional Jawa Timur dan secara nasional ke seluruh Indonesia. Itu dari segi pariwisata. Kemudian target yang kedua dari segi edukasi, kami juga berharap dengan pelaksanaan festival kucing busok ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, tidak hanya di masyarakat Pulau Raas, tapi masyarakat Kabupaten Sumeneb untuk merawat dan menjaga salah satu hewan endemik yang kita miliki. Jadi harapan kami mengadakan festival kucing busok di tempat asalnya, yaitu sekalian mengedukasi warga untuk ikut merawat dan melestarikan terhadap kucing busok. Targetnya apa? Dengan adanya pelaksanaan festival kucing busok yang insya Allah akan dilaksanakan secara kontinu. Jadi tahun 2026, 2027 dan seterusnya akan kami laksanakan. Harapannya lebih baik dari tahun kemarin, juga bisa menarik kunjungan wisatawan. Kalau kemarin yang ikut hampir 75-an, Pak. 75-an itu yang agak besar lah, yang remaja ya, umur 1 tahun ke atas itu hampir 75-an. Kalau yang kecil-kecil anakan itu ada sekitar 15-an mungkin. Karena pada waktu itu juga kan dengan pemeriksaan, Pak. Jadi meskipun nggak diikutkan lomba, mereka punya kucing, kita periksa secara gratis. Jadi kena penyakit apa, kita langsung kasih obat gratis juga pada waktu itu gitu. Jadi agendanya itu 3 kemarin, sosialisasi, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lomba itu sendiri. Karakteristik ini meliputi keaslian, mulai dari ciri-ciri fisik, bulu, terus mata, ekor gitu. Terus kedua kesehatan. Ya, kesehatan ini yang pasti kita masukkan sebagai kriteria karena ingin melindungi kan, dan masyarakat sadar dengan kesehatan kucing itu. Terus yang terakhir itu adalah kelincahan. Kalau misalkan kita bicara soal perlindungan,
itu kan secara holistik ya. Jadi siapa yang mau mengambil kucing ras itu memelihara misalkan dari darat, kita kan harus tahu secara individu nih, dia apakah pecinta kucing, takutnya kucingnya nanti malah nyampe Sumeneb malah dibiarin aja kan misalkan. Datanya juga kita tahu, jadi ada tertulis gitu. Di Malang kucing pusuk ada 5 misalkan, di Surabaya ada 7, sesuai dengan pendataan ketika misalkan secara holistik perlindungan itu ada. Bahwa kucing busok itu adalah merupakan ikon bagi Kabupaten Sumeneb, bagi masyarakat Sumeneb itu, karena kucing busok itu adalah satu-satunya kucing, insya Allah se-Indonesia bahkan sedunia itu yang ada cuman ada di Pulau Raas. Kucing busok adalah pasma nutfah asli, khusus dari Sumeneb tadi ya, di Pulau Ras ya, dari Jawa Timur. Ini adalah bentuk pengakuan yang kita takut adalah pencurian, istilahnya itu genetik kita. Visi misi IBRA sendiri ya tentunya itu memang lebih ke arah untuk melestarikan dari kucing ini, kemudian untuk pemurniannya. Jadi ya nanti buntut-buntutnya tentu akan ke arah pengakuan secara internasional. Karena standar pengakuan dari internasional itu mereka persyaratannya itu sangat ketat. Jadi kita harus menunjukkan bahwa ini kucing asli endemiknya seperti ini, kemudian dia punya keturunan. Jadi tidak sembarangan oh pokoknya punya anak, enggak. Kita harus tunjukkan dalam format F0, F1, F2, nanti F3. F0 ini tidak jelas kondisi keturunan dari mana. Karena keturunan kan harus ada bapak sama ibu. Ibu pasti langsung ketahuan. Nah, begitu sampai ke dalam pencatatan IBRA, nah F0, nah, kita udah jelas mereka harus mencatatkan F0, kemudian dikawinkan, ada anak berapa, status itu adalah F1. Jadi kalau ditanya F1 bapaknya siapa? Oh nih. Kalau induknya lebih jelas karena induk kan yang menyusuin kan. Nah, dalam proses 2 bulan itu kan kelihatan induknya yaitu. F2 dikawinkan dengan F2 menjadi F3, F3 sampai itu menjadi F4. Nah, susunan ini itu kita harus buat dalam format yang memang sangat jelas. Nah, akhirnya ini yang kalau di kucing sudah diakui itu menjadi yang istilahnya pedigree. Pedigree itu kan daftar keturunan. Nah, jadi IBRA itu sambil berjalan ya selain mendata kucing juga berusaha mengedukasi supaya setiap breeder itu membuat daftar keturunan kucing-kucingnya. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang membawahi di bidang peternakan, setiap event kalender itu ada layanan akan kesehatan ternak, khususnya di kucing busok. Kami memiliki 27 paramedis dan 12 medis yang rutin melakukan aktivitas mensiarkan akan kesehatan hewan ternak. Salah satunya adalah di festival itu adalah bagaimana cara merawat, memelihara dan menjaga agar kucing busok itu yang menjadi salah satu kucing yang keindahannya dan kemolekannya itu tetap kita rawat dan kita jaga. Dan kita siarkan melalui teman-teman di
di event itu kepada masyarakat. Bahwa kucing busok itu adalah merupakan ikon bagi Kabupaten Sumeneb, bagi masyarakat Sumeneb itu, karena kucing busok itu adalah satu-satunya kucing, insya Allah se-Indonesia bahkan sedunia itu yang ada cuman ada di Pulau Raas, itu pun ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, oleh karenanya ini sangat kami upayakan ke depan untuk pelestarian daripada kucing busok itu untuk tidak punah, tidak pupus di Kabupaten Sumeneb. Karena kucing busok adalah pasmah nutfah asli, khusus dari Sumeneb tadi ya, di Pulau Ras ya, dari Jawa Timur. Ini adalah bentuk pengakuan yang kita takut adalah pencurian, istilahnya itu genetik kita. Seperti kita punya sapi Bali ya, sudah ada berapa di daerah luar ya. Nah, jangan sampai sapi Bali kita yang ngakunya orang luar pada punya kita. Nah, banyak sumber daya genetik kita yang harus kita akui. Maka untuk melindungi kekayaan plasma nutfah itu harus kita kukuhkan dalam bentuk penetapan rumpun oleh Kementerian Pertanian, sehingga apabila ini muncul di daerah-daerah lain ataupun baik di dalam maupun di luar, kita bisa mengklaim. Proses penetapan rumpun atau galur diawali dengan pengusulan oleh pemerintah daerah selaku pemilik daripada sumber daya genetik hewan kepada Menteri Pertanian. Nah, usulan proposal itu dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa surat permohonan, surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDGH secara berkelanjutan. Setelah dilakukan verifikasi administrasi, kemudian kita lakukan uji observasi lapangan untuk memastikan data dan informasi baik karakteristik morfologi, performan, dan kemampuan adaptasi yang disampaikan dalam proposal tersebut benar-benar dan objektif. Data dan informasi yang disampaikan dalam proposal tersebut itu berisi nilai strategis, asal-usulnya bagaimana, sebaran asli geografisnya, karakteristiknya, informasi genetiknya, jumlah dan struktur populasi. Tentu dilengkapi dengan foto juga, ada rencana pengelolaan dan ringkasan daripada gambaran umum rumpun dan galur tersebut. Nah, tahapan berikutnya adalah pleno penilaian oleh tim penilai, pelepasan dan penetapan rumpun atau galur hewan tersebut. Nah, pleno penilaian ini dilakukan dalam rangka pembahasan dan penilaian secara komprehensif mengenai kelayakan daripada sumber daya genetik hewan itu untuk ditetapkan, sehingga tahapan ini memastikan semua rangkaian dia lakukan itu sudah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan juga berbasis kaidah ilmiah nanti. Nah, dengan dukungan kolaborasi berbagai pihak tadi, pelestarian kucing busok ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan nilai budaya dan ekonomi bagi daerah.